Halo guys, sekarang kita ada di Museum Geologi. Jadi ini untuk tiketnya. Ini sengaja. Itu kenapa longgar? Biar angkanya kelihatan. Pelang. Merah, guys. Nah, tuh, ada gambar tuh. Nah, gitu. Halo guys, sekarang kita ada di Museum Geologi. Dan di sini ada gua, Karen dan Jason. Kita bakal cek tempat ini karena kita udah lama banget sih sebenarnya, karena kita terakhir itu sejak SD. Jadi tanpa lama lagi, yuk check it out. Kita hanya menyediakan desain aja. Desainnya dari Museum Geologi sesuai ketentuan kita. Nah, untuk diproduksinya kita lemparkan ke pihak ketiga. Jadi kalau untuk hasil penjualan tiket ya, hasil penjualan tiket itu kita masuk ke PNBP. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Jadi setiap hari setiap hari selesai kunjungan dapat penjualan tiket berapa, nanti langsung dikirimkan ke rekening negara. Itu sebutnya PNBP. Kalau untuk pengembangan sih harusnya memang sampai ke depannya akan selalu ada pengembangan, baik dari segi fasilitas, terus juga pelayanan, terus juga ruang peraga, display, terus juga pelayanan tiket dan sebagainya itu pasti akan dikembangkan. Salah satu contoh pengembangan, kita akan selalu melakukan renovasi ruangan, revitalisasi ruangan menjadi lebih baik lagi. Nanti yang akan kita lakukan di tahun ini aja, ruangan lantai 2 itu ruangan sumber daya geologi dan ruangan manfaat dan bencana geologi akan dilakukan revitalisasi menjadi lebih modern lagi. Terus juga untuk aplikasi tiket juga mungkin kita kedepannya akan ada perbaikan lagi. Seperti apa-apanya masih didiskusikan, karena kan tidak bisa langsung jadi gitu ya, berdasarkan diskusi dari beberapa pihak di museum. Bagaimana pengalaman kakak di Museum Geologi ini? Di Museum Geologi ini sih lumayan eye-opening ya. Soalnya kan untuk secara tahu sejarahnya Indonesia dan apa-apa itu benar-benar wow banget. Jadi menurut saya sih banyak lah pelajar baru atau bisa tahu hal-hal baru gitu. Dulu pernah kesini ya, saya waktu kecil banyak koleksi fosil dan lainnya gitu kan. Tapi sekarang mungkin kebanyakan saya lihat kebanyakan koleksinya adalah koleksi geologi gitu ya. Batu entah mungkin berkurang atau bagaimana, tapi ya sejauh ini penataannya baik gitu kan. Banyak perubahan fasilitas dan aksesibilitasnya juga lebih memudahkan bagi para pengunjung. Sangat menyenangkan, banyak hal yang bisa kita dapat, mulai dari lihat fosil prasejarah dan sebagainya begitu. Dan sejauh ini saya kali ke-6 mengunjungi Museum Geologi dan sampai sekarang tidak pernah bosan gitu dengan koleksi-koleksinya. Pertanyaan kedua, sederhana, mengenai Museum Geologi ini apa sih yang harus dikembangkan kira-kira? Mungkin ada yang kurang, yang menurut Mas yang mungkin bisa dikembangkan lagi supaya jadi lebih baik lah. Untuk dari segi sarana prasarana sudah sangat memadai, namun untuk media promosi mungkin. Karena saya hanya mendengar beberapa media promosi itu mungkin hanya dari Instagram, kemudian dari Radio Republik Indonesia, RRI. Jadi mungkin untuk segi publikasinya saja yang lebih ditingkatkan supaya jumlah pengunjung juga makin banyak untuk domestiknya. Ya karena mungkin namanya Museum Geologi jadi kebanyakan batu gitu ya, tapi mungkin orang-orang akan cenderung lebih tertarik jika mungkin koleksinya lebih diperbanyak gitu kan, seperti dulu ada fosil dinosaurus gitu kan, dulu T-Rex, manusia purba dan lain-lain gitu kan. Jadi itu juga mungkin ya berkaitan dengan geologi ya, batuan. Meskipun bukan batu tapi ya memang ada aspek dan unsur geologinya. Jadi mungkin perlu ditambah lagi koleksinya. Ya kan. Mungkin eksibitnya ditambah kali ya. Eksibit ditambah mungkin kayak
Kan di bawah itu udah ada masalah batu-batuan, di atas ya itulah, mungkin bisa ditambah lagi sih exhibitnya, dipergede aja. Halo guys, jadi kita akan masuk ke dalam ruangan. Geologi Indonesia. Jadi ini bakal ngejelasin tentang sejarah-sejarah fosil sama batu-batuan yang pernah ada di Indonesia. Menarik gak nih? Keren loh. Ini pertama, jadi ada kayak proyektor gitu ya guys. Bisa dilihat nih, proyektornya sampai ada 6 nih. Ini tuh jadi kayak menjelaskan awal terjadinya tuh. Nah ini ada tombol guys ya, akan mengklik. Ya, anggap aja berjalan guys. Jadi Tombol home ya. maju dulu ke seksi pertama nih. Ada apa nih? Ini kayaknya ngejelasin tentang dari meteorit Namibia yang ditampilkan dalam komputer ini ya. Oh guys. Tuh guys, lihat tuh guys. Tuh. Hah, gimana sih? Oh. Oh batu yang kotak ini. Apakah ada? Kok enggak sih? Kok enggak kayak ini? Oh bisa. Tapi emang agak loading ya jadinya. Oke, jadi ini ada pengenalan tentang apa sih alam semesta dan bentuk bumi. Jason lagi mencoba untuk bermain bumi-bumian nih. Dia lagi mau simulasi menghancurkan dunia. Tuh, ya tuh Jason tuh. Waduh. Bom nuklir Amerika. Rusia. Aku pilih Cina sih. Oke, di sini kayaknya masuknya ke mineral ya. Etis, tahu kan kalian? Di sini juga ada green fluoride. Jadi ya banyak macam mineral yang ada di sini guys. Widih, gila. Kita menemukan Minecraft di dunia nyata. Ada tentang pelapukan, erosi, dan pengendapan. Selanjutnya ada ini 9 bentukan morfologi muka bumi guys. Ada bentukan asal proses vulkanik, asal solusional, bukan asal struktural, mau dipukul pakai batu. Ada fungsi dari freatik, ada fungsi dari freatomagmatik ya. Kalian untuk fotonya bisa minta Karen. Iya, kayaknya gue nggak akan fotoin. Sebesar ini guys batunya ya. Nah jadi ada macem-macem nih. Gunungnya ada Gunung Merapi, Gunung Krakatau. Ini ada contoh-contoh batuannya juga. Ada air kawahnya juga. Wah ada air kawahnya ini ya? Ada air kawahnya juga. Ambil. Hey. Kayak ini bisa diklik seperti yang tadi ya guys ya. Gak tau nih. Kita coba. Jason kemana ya? Oh lagi kesana. Kayaknya ini nggak bisa. Waktu pada saat saya mau mengklik ini nggak ada ini ya. Nggak ada reaksi ya. Sepertinya ini cuman TV doang. Ini ada gambar kayak tangan. Boleh di zoom ya ini kameramen. Tuh ini kayak gambar tangan gitu ya, agak horor. Kalian bisa lihat ini kayak, lihat deh, ini ngeri banget, ini kayak gambar otak guys. Agak bentuknya agak unik-unik ya. Ini bawahnya juga nih. Ini kayak Selanjutnya di bagian ujung juga ada kars Gunung Sewu. Nggak boleh ya? Tadi gue megang loh ini. Nggak boleh. Oke, kira-kira seperti itu. Ini yang bagian dari bebatuan bumi sih kebanyakan. Kita mau lihat gimana sih itu dinosaurus, apa namanya? Fosil-fosil dinosaurus di sebelah sana. Kita bakal full explore. Kita di sini bakal full explore tentang sejarah-sejarah dari hewan-hewan purba. Mulai dari sini nih kita bisa lihat nih ya, tuh. Dari masih zaman bakteri, masih ikan-ikan di laut, sampai sekarang, sampai mulai ke sini tuh udah mulai masuk ke zaman dinosaurus darat tuh guys. Ini kan awal-awal masih hewan-hewan di laut tuh, predator dinosaurus laut. Ya kan dari awal dari bakteri itu masih kayak apa ya? Kayak cabang gitu tuh, lihat tuh. Kayak kelabang gitu tuh. Dan tuh ini udah mulai masuk ke amfibi, mulai ke hewan darat tuh ke atas. Tanya kecilin ya. Ya guys. Ini sini kita bisa lihat tentang, coba kasih lihat nih kameran.
kurun Prakambrium ini kayaknya pas masih awal zaman Azoikum berarti ya, Archaikum ini masih zaman-zaman dimana dunia itu masih dalam bentuk bola api guys. Tuh. Di sini. Nih, coba pegang. Tuh. Tuh. Anda mau coba pegang kameramen? Silakan kameramen. Gue bilang. Gimana rasanya? Pas bebatuan zamannya awal nih, zaman pas bumi masih bola panas. Ada stromatolith, ada stromatolith. Tuh. Mereka pasti niat banget ini galinya sampai bisa ketemu batu-batuan gini. Pas Paleozoikum ini pas zaman kedua udah mulai adanya hewan-hewan air. Ini koalan berarti ini pas hewan-hewan purba ya, keren ya. Serem gak sih lihatnya? Coba lihat. Takutnya. Terus ini kayaknya bebatuan pas zaman Paleozoikum berarti ya. Tuh ada kerang-kerangnya. Ya gede-gede ya ternyata ya. Bisa lihat juga di sini tuh banyak kayak keong-keong zaman purba. Disebutnya tuh amonit tuh. Oh ya, ini Minecraft. Disebutnya amonit. Kayak squid gitu ya, kayak apa ya? Kayak squid, tapi ada cangkang kayak kelomangnya gitu. Tuh. Matanya tuh kayak di kakinya berarti ya? Oh enggak, tapi di situ matanya coba lihat. Ini ukuran segede gini tuh gede loh. Ya, lihat tuh. Dibanding tangannya tuh. Gede banget, guys. Ukurannya gede loh. Ini yang paling besar, lihat. Serem nggak guys kalau kalian ketemu cangkang segede gini? Ini udah masuk ke zaman Mesozoikum ya. Meso itu tengah, Zoikum itu zaman. Jadi ini adalah masa zaman pertengahan, berarti tuh klasifikasi dinosaurus ini udah mulai muncul hewan-hewan predator darat. Gede banget nih guys. Mulai dari hewan yang herbivora sampai karnivora ada semua di sini. Ini kita lihat nih guys. Bisa ada kayak penjelasan hewan-hewan lautnya, ada fosilnya bahkan. Tuh. Disebutnya Pterodactylus. Sloven dari Jerman, ditemuin dari Jerman. Guys, kita berikutnya lanjut ke masa Kenozoikum. Ini berarti udah mulai masuk ke periode Quarter, di mana hewan-hewan yang tadinya bentuknya kayak dinosaurus sekarang tuh udah mulai ke zaman-zaman udah mulai bentuk kayak hewan mamalia itu udah ada, cuman masih ukurannya itu masih relatif gede-gede tuh. Kayak mammoth ini kan gajah ya. Ini lihat mammoth tuh gede segila kura-kuranya, lihat just gede pisan lihat. Kura-kura purba tuh gede gini loh, gede pisan loh, lihat. Guys, jadi kita sekarang ada di zaman periode tersier tuh, bisa dilihat di situ tuh. 65 juta sampai 3 juta tahun yang lalu. Berarti ini udah mulai dekat ke sekarang-sekarang. Kayu-kayu pas zaman itu guys. Tuh. Masih cenderung beragam ya untuk jenis-jenis kayunya tuh. Ada penjelasan kayunya juga di sini tuh. Bisa dilihat, bisa dibaca tuh. Ya, ikan zaman itu udah mulai ngecilin ya. Udah mulai mirip ke ikan-ikan sekarang sih, cuman mereka tetap cenderung lebih gede tuh. Berarti ini kayak kerang-kerangan tuh. Di sini bakal dijelasin tuh. Setiap kerang-kerangannya upper slope bisa ditemuin di mana, surf zone tuh. Mulai ke permukaan bisa kerang-kerang bisa ditemuin, tapi makin ke dalam tuh sampai starfish juga ada ya. Bentuknya bagus guys. Kerang-kerangnya unik-unik lah. Lucu tuh. Lihat. Kayak Jason. Oke guys, jadi kita di sini ada di ruangan fosil manusia. Nah, kita lagi ada di ruangan fosil manusia. Jadi ya, ini ada beberapa kerangka-kerangka kita yang dulunya jadi manusia itu adalah seekor kera yang berevolusi menjadi tengkorak ya, jadi manusia yang seperti kita lihat sekarang. Di sini ada macam-macam juga bentuk-bentuk tengkorak, kalian bisa lihat saja. Yang Homo wajakensis, ada Homo sapiens, ada Homo sapiens keylor. Ini bedanya, yang ini Homo sapiens keylor, ini Homo sapiens couswomans. Terus ini ada Homo sapiens labrewoman. Otot tubuhnya ada dahi miring, volume otak sebesar 340 cm persegi, ada geraham yang relatif panjang dan sempit, tulang rusuk
tulang rusuk pipih karena seperti kera, tulang paha mengarah ke depan. Lalu ada tangan yang kuat dengan lengan yang panjang, jari-jari panjang melengkung. Ada tumit sejajar dengan tumit lainnya. Nah, ini kayak model-model kepala tengkorak ya. Ini ada berbagai macam modelnya. Kalian bisa pilih aja kalau mau beli ya. Oh, ini ada penemu-penemunya. Ada Charles Darwin, Ernest Haeckel, ada Marie Guénon, Francois Thomas Dubois. Wow, ini ada seperti manusia purba, kira-kira bentuknya seperti ini guys, yang mencoba untuk bertahan hidup. Bagaimana mereka mencari makanan, kan zaman dulu masih hutan-hutan ya guys ya, jadi mereka harus gimana sih caranya mereka bisa bertahan hidup, bisa anu-anu gitu ya. Figurnya mereka lagi mau menyerang ya. Nah, jadi di ruangan selanjutnya ini ada artefak, apa sih namanya, mereka tuh dulu kalau bertahan hidup harus punya senjata. Bagaimana senjata itu bisa dibuat sekuat mungkin, setajam mungkin untuk memakan mangsa gitu ya. Ini ada dari kapak, dari serpi besar, ada dari mata panah. Jadi berbagai macam di sini tuh ada gitu ya. Pada zaman itu tuh mereka mencoba untuk mencari makanan, membunuh mangsa, bertahan hidup dari serangan lawan dengan berbagai macam batu untuk mereka bisa itu ya. Ini ada replika manusia gua pawon. Oh, ini ada replikanya guys ya. Haluan. Ini mirip tulang ekor ya. Halo guys, jadi kita baru beres akhirnya dari sekian lama dari pagi guys. Ini bener-bener sampai tutupnya musim geologi ya. Sekarang ini udah jam 13.56, jadi udah harusnya bentar lagi tutup. Mulai dari fosil sampai jenis-jenis bebatuan, rasanya tuh kayak Semua isi bumi sih ya. kalau kalian tertarik banget sama geografi, geologi gitu seputar lapisan bumi, itu sejarah perkembangan manusia, bebatuan, ini kalian ke museum geologi itu udah perfect spot banget lah pokoknya, paling rekomendasi banget lah pokoknya. Juga banyak dikelilingi tanaman, taman yang menurut aku sih ya untuk bagus juga, cocok untuk hangout. Ya, sejauh ini kan dulu waktu SD juga pernah kesini. Museumnya tuh luas banget buat kalian yang pengen belajar tentang geografi, geologi gitu, tentang gimana dulu tuh bumi itu seperti apa sih bentuknya, bumi itu dari apa sih batuan-batuannya gitu. Semua tuh ada di sini gitu, dijelasin lengkap banget. Terus bagaimana fosil-fosil manusia purba, kita tuh seperti apa sih dulu bentuknya, manusia tuh seperti apa bentuknya. Sini dari Simulasinya bahkan ada simulasi gempa bumi juga, gimana peninggalan mereka pada zaman itu. Lumayan sangat-sangat menarik buat kalian sekalian jalan-jalan sama temen, sama keluarga. Kalian juga bisa menambah ilmu pengetahuan gitu kan. Terjangkau banget tiketnya, tempatnya luas banget, mantap lah. Jadi segitulah sekian dari vlog kami pada hari ini. Thank you banget udah nonton sampai sejauh ini. Forget to like And subscribe, and share. and comment down below. tombol loncengnya. See you guys.